Ayah, Hmm. kapan mobilnya diperbaikin? Main game aja lagi malah. Ini juga ini, main game terus. Ayah, kapan mobilnya diperbaiki? Lagi hujan. Ya diperbaiki dong, kita udah 1 bulan nih nggak kemana-mana, di rumah aja. Nggak mood. Boten. Tuh anaknya juga udah bosen, kucingnya juga udah bosen. Nggak mood. Udah sebulan masa nggak mood terus sih, mau sampai kapan? Radiator mahal. Ya cari cara termurah dong. Kameranya rusak, lensanya perlu duit juga. Nanti kalau perbaiki radiatornya murah, kita bisa beli lensa, Ayah. Tadi harus gimana? Ya perbaiki dong. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya Kak ya, mobil saya mengalami kerusakan ketika saya naik gunung. Kemudian saya towing ke rumah ya. Kemudian saya melakukan analisa. Kerusakan penyebabnya adalah auxiliary fan yang tidak bekerja karena relaynya. Sudah saya perbaiki. Di video ini akhirnya tiba saatnya saya harus mengembalikan mood saya dan memperbaiki radiator yang jebol itu atas perintah ibu negara. Dan dengan budget yang minimal. Di situ saya muter otak, Kak. Budget minimal memperbaiki radiator. Jadi kalau saya beli baru tuh lumayan harganya. Sekitar 2 hingga 3 jutaan lebih kali ya. Nah kalau saya bisa lebih murah lagi, saya bisa nambah budget buat beli lensa kamera saya. Selama ini sejak lensa kamera saya rusak, saya pakai HP ya. Tapi alhamdulillah ketika saya ngobrol sama tetangga yang nanyain kenapa mobilnya radiatornya jebol Pak. Nah tetangga saya ngasih tahu, coba dibawa ke tukang radiator. Siapa tahu bisa diperbaiki, siapa tahu ada gantinya. Saya masih agak sanksi, kok bisa ya, ini Mercy loh ya. Bukan apa, radiatornya menurut saya sih nggak modular, nggak bisa diperbaiki gitu kan. Lalu teman saya ngontak ke teman saya, ngobrol sama teman saya juga suka mobil tua dan kebetulan rare, Honda YR-V dia punya, Daihatsu YR-V. Nah, tetangga saya tuh punya Ford Focus tahun 2009. Jadi dia bisa berani ngasih tahu seperti itu karena mobilnya juga susah banget untuk beli radiator barunya, tapi dibawa ke tukang servis bisa. Nah, teman saya punya Daihatsu YR-V mengatakan kalau saya nggak diganti plastiknya, tapi dibuat dari kuningan. Jadi plastiknya dia copot radiator, plastiknya diambil, dibikin mal, dibuat dari kuningan. Dan itu diperkuat teman saya yang biasanya punya Avanza dan Terios serta R3. Teman saya punya mobil itu dan mengalami rusak radiator, pecah itu plastiknya. Mengatakan, iya bisa kok, coba aja. Kalau nggak ada spare partnya, ganti aja dari kuningan. Ya udah. Saya dengan modal dari masukan teman-teman saya dan tetangga saya copot radiatornya. Ini pengalaman saya mencopot radiator dari sebuah Mercy. Bahkan pengalaman saya mencopot radiator mobil, pengalaman pertama. Jadi saya belajar
Kalau kakak-kakak sekalian pengen tahu saya belajar dari mana, saya buka website. Ada namanya Pelican Park, pelicanpark.com. Itu ada tutorialnya. Dan di YouTube juga ada beberapa yang membahas cara mencabut radiator W124. Saya belajar dari sana. Jadi yang terberat itu pertama adalah menurunkan skid plate, ya, plate lumpur di bawah mesin. Itu nuruninnya setengah mati. Saya kerja sendirian soalnya di siang hari, di pagi hari malah jam 10-an saya turunin itu. Panasnya ampun-ampunan. Tetangga sering ngajak ngobrol juga, jadi ya agak lama. Jadi dan dokumentasinya nggak lengkap. Jadi saya turunin skid plate-nya, berat sekali. Berat. Kita buang air radiatornya ya dari lubang itu. Ya, ini penutupnya. Ini penutupnya ya kak ya. Jadi lubang itu ada penutup seperti ini. Buka aja untuk membuang air radiator. Habis air radiator dikuras, kita lepas pipa-pipanya ya kak ya. Ini pipa ke radiator, ini pipa pompa ya. Ini overflow. Ini pipa untuk pendingin oli matic ya, pendingin oli transmisi, sampai di bawah sana ada. Sama satu lagi tuh pipa dari pipa ini ada lagi nih pipa dari reservoir. Dia simpel aja sih kak metodenya, klip ini ya kak ya. Klip ini di sini juga ada klip. Lepas juga ya kak ya, copot dari tempatnya, nggak kerekam, banyak drama. Jadi ya karena saya kerja sendirian, jadi ya fokus ke sini dulu lah daripada ngerekam. Ini nanti kita servis aja. Ya problemnya di dana sih ya. Cari yang termurah dulu, kita servis. Menurut info dari teman saya sih bisa diganti dengan kuningan, dibuat dengan kuningan. Jadi ini dicopot, dimal, dibikin dari kuningan. Capek juga kak, panas lagi. Kemudian saya copot radiatornya. Setelah radiator copot kak, saya bawa ke tukang radiator pakai motor. Di tukang radiator ketemu tukang radiator yang puris. Jadi saya minta diganti plat kuningan, dia nggak mau. Ini radiator mobil namanya original, jangan diganti kuningan, jelek. Saya nggak mau pak, saya nggak mau baikin pak kalau ganti kuningan, kata tukang radiatornya. Ya udahlah saya ngalah gitu. Saya cari materialnya pak, ya udahlah cari. Akhirnya dia buka harga 1 juta, ya udahlah pasang. Dari info sih sebetulnya kalau saya pikir itu harganya plastiknya ya, nemu tuh plastik itu rare, itu jarang itu. Dia bilang pak ini plastiknya jarang banget yang jual, toko saya nggak punya, nih stok saya banyak. Tapi saya nggak punya, saya cari di toko lain itu, kata tukang radiatornya. Akhirnya dia nemu, dia kasih harga 1 juta, saya oke aja, oke deh, karena saya menghargai. Tapi saya rasa itu worth it lah, plastik radiator
paling mungkin sekitar 500 sampai 700, dan tenaga dia untuk mengganti serta membersihkannya, mengkorok isi radiator itu ya. Mengkorok istilah teman saya apa ya? Kisi-kisi radiator dibersihkan 300 ribuan. Udah berkarat ya? Bersih ya? Oke. Ini jebolannya nih. Oh begini tuh sistemnya. Ini kak hasilnya. Sudah diganti baru ya. Tapi sih diganti, nama juga diganti baru. Tinggal dipasang. Kemarin kan jebol sebelah sini. Kalau diputer ya begini nih. Nah, ini kemarin kan jebol bagian sini nih. Ini sudah oke semuanya. Oke, tinggal pasang. Ketika memasang saya lupa dokumentasi kak, ya. Bukan lupa sih, nggak sempat. Saya nggak sempat dokumentasi karena sudah senja. Dan ketika saya coba mesin mobil untuk nyala, ternyata mesin mobilnya mati. Karena sudah 1 bulan nggak saya ajak jalan-jalan. Yang mati itu akinya, soa. Akhirnya harus saya cas semalaman. Mobil sebulan nggak saya panasin. Ya kalau dinyalain sebentar, nggak lama. Karena masalah di radiatornya saya nggak berani lama-lama manasin. Akhirnya akinya ngedrop. Ini padahal aki 2019. Ya wajar sih. Dicas dulu ya kak. Kita cas dulu. Saya beli yang murah aja chargernya. Ya memang ampernya kecil. Jadi dicas semalaman, saya tinggal tidur. Pagi udah sedia, siap dipasang. Pagi hari saya isi air radiator. Saya pakai air radiator ulang ya kak ya, Prestone. Saya percaya banget karena tadi itu sudah dilihat ya kak ya. Ketika dibongkar bersih sekali dalam radiator tersebut. Maksudnya bersih di sini kotoran mungkin nggak ada, tapi kerak bisa terjadi ya. Tapi ini nggak ada kerak. Itu saya tetap pakai Prestone. Harganya satu botol itu 3,7 liter. 139.500 satu botol. Saya butuh 2 botol, jadi kali 2 aja ya. 139.500 kali 2, tapi sebetulnya kepake itu satu botol itu 3,7, yang kebetulan kepake itu cuma 6 liter, jadi masih ada sisa. Kaget saya. Disimpan aja di Pak nih. Enggak, buang Pak. Hah? Buang. Bagus. Enggak, kotor. Kena apa ya? Udah kena kotoran ya? Udah kena kotoran. Oh, kalau nggak kena kotoran sih nggak apa-apa. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam mesin-mesin, nangis kita Pak kalau bunyi. Dipastikan semua aman-aman saja. Tadi ada kebocoran karena kurang kencang. Saya kencangin hose yang ini nih, yang paling bawah. Oke, sebelum saya tutup.
aki sudah kepasang. Bekerja dengan sempurna Kak, ya. Tapi tukang radiator bilang, Pak, ini ada namanya overflow-nya atau bypass-nya. Ini dijual terpisah, kita nggak punya, diganti Pak karena sudah bocor halus. Itu kata tukang radiatornya. Saya cari nggak dapat tuh. Saya masuk ke grup nanyain nggak ada yang punya. Akhirnya saya pakai Preston Stop Leak. Preston Stop Leak ya Kak ya. Harganya sekitar 40 ribuan, saya beli online ya. Saya campur dengan coolant. Alhamdulillah kebocorannya hilang, bocor halusnya nggak terjadi. Dan sekarang mobil bekerja normal, alhamdulillah. Ininya diganti ya Kak ya, tutup sebelah kanan, sebelah kiri kalau kita di dalam mobil. Ininya diganti dengan yang baru. Jadi ini masih yang lama. Ternyata di reparasi radiator dia cariin, dia dapat yang baru. Sepertinya tukang reparasinya ya, Pak reparasinya pengen kelihatan tetap orisinal, makanya dianya nyariin. Padahal saya mintanya dibuat dari Kuningan. Buat aja Pak dari Kuningan. Tapi enggak sayang Pak, kita cari orisinalnya. Saya habis sekitar 1 juta Kak, 1 juta pas. Ya kalau saya prediksi sih ini harganya 500 sampai 700 ribu. Dia bongkar, dia ganti, dia bersihkan semuanya, dia korok dalemannya supaya bersih lagi, ya 300 ribuan lah jasanya dia untuk reparasi. Kalau sudah dapat namanya Mercy ya, kalau stoknya dikit, ini jarang loh ini. Teman saya bilang jarang loh ada aslinya. Biasanya pakai Kuningan buatnya. Luar biasa, alhamdulillah bekerja. Nah, ini nggak ada Kak. Ini stok nggak ada. Saya pakai yang lama. Dia bocor dikit, makanya saya pakai stop leak coolant. Stop leak ya, Preston Stop Leak. Preston Stop Leak supaya nggak ada rembesan dari ini, karena sealnya kan sudah usang ya. Alhamdulillah berhenti, nggak ada rembesan. Awalnya ada rembesan. Saya kasih stop leak. Ini bare. Ini namanya elbow fan burr ya, elbow fan burr. Dia untuk bypass ya, bahasanya apa sih lupa saya. Nah, harganya kalau saya nyari ini nggak ada Kak, ini nggak ada. Saya nyari sampai ke grup-grup ke toko online, nggak ada yang jual. Adanya pakai AliExpress 210.000, tapi ya harus ongkir dan kawan-kawannya, wah mahal sekali. Jadi pakai yang lama.
lalu pasang stop leak, lalu saya kasih stop leak di air radiatornya. Demikian Kak cerita saya tentang proses penggantian radiator. Saya menghabiskan dana 1 juta untuk reparasi radiatornya. Sedangkan Prestonnya, kulannya saya habis 2 botol, 2 jerigen ya. Harganya 134.900, genapin aja 136 kali 2 200 735 70 270 terus 272.000 ya. Sama kulannya sama stop leak, Preston stop leak itu 40.000. 276 tambah 40.000 ya sekitar 310. Berarti saya habis sekitar 1.310.000-an lah untuk biaya pergantian radiator tersebut. Ingat ya Kak, di sini saya kerja sendiri, saya bongkar sendiri, saya pasang sendiri, saya analisa sendiri, ya. Jadi biaya untuk ongkos jasa tidak ada, ya. Jadi untuk ongkos jasa tidak ada. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.